Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Amalia Putri, NIM 250201044, Prodi Manajemen. Di sini, saya akan mempresentasikan materi tentang pengarahan dalam manajemen. Untuk materinya, kita lihat video berikut ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengarahan dalam manajemen. Pengarahan merupakan aspek penting dalam manajemen yang berfokus pada pengelolaan dan bimbingan tim untuk mencapai tujuan organisasi. Proses ini melibatkan komunikasi yang efektif, kepemimpinan, dan motivasi untuk mendorong kinerja karyawan. Dengan pengarahan yang baik, organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian dan tujuan pengarahan. Pengertian pengarahan adalah proses komunikasi yang ditujukan untuk membimbing dan mengawasi anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Definisi pengarahan. Menurut para ahli manajemen, pengarahan didefinisikan sebagai aktivitas untuk memotivasi, memimpin, dan mengawasi anggota organisasi. Dan tujuan pengarahan. Tujuan utama dari pengarahan adalah untuk memaksimalkan potensi karyawan dan mencapai tujuan organisasi. Karakteristik individu dalam organisasi memiliki 3 sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian dan nilai. Yang kedua, kemampuan dan keterampilan. Dan yang ketiga, motivasi dan aspirasi. Kontribusi dan kompetensi karyawan. Kontribusi karyawan yaitu karyawan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan organisasi. Sistem kompensasi. Sistem kompensasi yang adil dan transparan sangat penting untuk memotivasi karyawan. Dan terakhir, pengaruh terhadap kinerja. Hubungan antara kontribusi karyawan dan sistem kompensasi yang digunakan sangat erat. Pengertian kepemimpinan. Yang pertama, definisi kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu memengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, peran pemimpin. Mencakup peran yang berbeda, dari merencanakan strategi hingga membuat keputusan kritis. Yang ketiga, kualitas pemimpin yang efektif. Beberapa kualitas yang umum ditemukan pada pemimpin yang efektif melalui visi yang jelas, kemampuan komunikasi, integritas, dan ketegasan. Perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Yang pertama, fokus utama. Yang kedua, gaya dan pendekatan. Dan yang ketiga, respon terhadap perubahan. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama, motivasi tim. Salah satu fungsi utama pemimpin adalah memotivasi tim agar mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengambilan keputusan. Pemimpin bertanggung jawab untuk membuat keputusan strategis yang memandu arah organisasi. Yang ketiga, pengembangan tim. Pemimpin juga harus berfokus pada pengembangan individu dan tim untuk mencapai potensi penuh mereka. Pengertian motivasi. Definisi motivasi adalah proses yang menghasilkan dorongan untuk bertindak dalam mencapai tujuan. Faktor-faktor yang memengaruhi motivasi seperti kebutuhan dasar, pengakuan, lingkungan kerja, dan imbalan dapat memengaruhi tingkat motivasi. Teori motivasi. Berbagai teori motivasi seperti teori Maslow dan teori Herbrecht membantu manajer merancang strategi motivasi. Hubungan kepemimpinan dan motivasi. Kepemimpinan yang menginspirasi. Yang kedua, pentingnya umpan balik. Dan yang ketiga, pembangunan kepercayaan. Kesimpulan pengarahan dalam manajemen. Pengarahan dalam manajemen merupakan aspek krusial yang melibatkan kepemimpinan, motivasi, dan pengelolaan individu. Memahami karakteristik individu serta hubungan yang baik antara kepemimpinan dan motivasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan, mendukung kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di presentasi ini. Apabila ada kesalahan kata dalam pembicaraan dan menjelaskan materi ini, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Audio Jungle.